Lu pernah mikir nggak sih, kenapa kalau kita ke tempat yang sepi banget, kadang justru ngerasa aman? Padahal logikanya kan harusnya bahaya ya. Tapi beda cerita kalau kita ngomongin kota. Kota yang sepi aja bisa bikin kita was-was. Nah, gimana ceritanya kalau ada kota yang rame, tapi justru jadi paling aman di dunia? Bukan cuma aman dari begal atau copet doang loh, tapi aman dari berbagai macam ancaman yang bikin kita sering keringetan di kehidupan sehari-hari. Percaya nggak percaya, ada loh kota-kota di dunia ini yang saking amannya, lu bisa lupa nutup pintu rumah, ninggalin dompet di meja kafe, atau bahkan ngebiarin anak-anak kecil main sendiri tanpa khawatir. Kedengarannya kayak dongeng ya, tapi ini beneran ada. Bukan cuma karena polisi mereka banyak atau CCTV di mana-mana. Ada cerita di balik ketenangan itu. Ada sisi lain yang jarang banget dibahas. Dan justru inilah yang bikin mereka jadi teladan. Kita bakal ngupas tuntas, ada apa sih di balik ketenangan 5 kota paling aman di dunia ini? Bukan cuma data-data akar kriminalitas, tapi filosofi hidup, teknologi canggih, sampai kebiasaan unik warganya yang bikin kita geleng-geleng kepala. Oke, sebelum kita bedah lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, kota mana aja sih yang sering disebut sebagai surganya ketenangan ini? Biasanya, daftar ini sering diisi sama nama-nama yang gak asing, kayak Tokyo di Jepang, Singapura, Osaka di Jepang juga, Sydney di Australia, sampai ke Amsterdam di Belanda atau Copenhagen di Denmark. Mereka ini selalu nongkrong di posisi teratas survei kota teraman di dunia. Tapi pertanyaan besarnya adalah, kenapa bisa gitu? Apa rahasia mereka yang bikin kota-kota ini kayak punya tameng anti masalah? Poin pertama, lingkungan yang ngebentuk bukan cuma polisi yang jagain. Kita sering mikir, kota aman pasti polisinya banyak, penjara penuh, hukumnya keras. Eits, jangan salah, di kota-kota paling aman ini, faktor lingkungannya justru jauh lebih dominan dalam mencegah kejahatan. Maksudnya gimana? Gini loh, ibarat kita nongkrong di warung kopi. Kalau warungnya bersih, rapi, ownernya ramah, pelayannya sigap, kan kita jadi nyaman dan segan buat bikin ulah kan? Beda sama warung yang kumuh, jorok, banyak sampah. Kita kadang jadi seenaknya sendiri. Nah, kota-kota aman ini kayak warung kopi yang bersih dan rapi tadi. Ambil contoh Tokyo, Jepang itu punya konsep koban atau pos polisi lingkungan yang kecil-kecil tersebar di setiap sudut kota. Tapi koban ini bukan cuma buat nangkep penjahat doang. Petugas di koban ini tuh kayak tetangga kita sendiri. Mereka tahu siapa aja yang tinggal di sekitar situ, ngerti masalah-masalah kecil warga, bahkan bantuin nyari kucing yang hilang atau nunjukin arah jalan. Jadi hubungan antara polisi sama warga itu bukan cuma penegak hukum versus masyarakat, tapi lebih ke komunitas yang saling jaga. Ini yang bikin orang-orang jadi sungkan buat berbuat jahat, karena mereka ngerasa diperhatiin dan jadi bagian dari lingkungan yang dijaga bersama. Ditambah lagi, desain kota mereka juga mendukung, trotoar lebar, penerangan jalan yang memadai, taman kota yang terawat, ruang publik yang nyaman. Ini semua bikin orang betah di luar rumah, saling berinteraksi dan secara nggak langsung jadi mata tambahan yang ngawasin lingkungan. Kalau banyak orang di luar, suasana jadi lebih hidup dan niat jahat jadi lebih sulit buat muncul. Ingat teori broken windows theory? Kalau ada satu jendela pecah dibiarkan, lama-lama semua jendela bakal pecah. Artinya, kalau ada pelanggaran kecil dibiarkan, lama-lama bakal memicu kejahatan yang lebih besar. Nah, kota-kota ini menerapkan kebalikannya. Mereka menjaga setiap jendela itu tetap utuh, sehingga kejahatan besar pun jadi jarang terjadi. Poin kedua, teknologi bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi penjaga keselamatan. Kalau di Indonesia, kita sering lihat CCTV cuma buat ngerekam kejadian setelahnya. Di kota-kota aman ini, teknologi itu jadi mata dan telinga yang sangat proaktif. Bukan cuma buat nangkap maling, tapi juga buat mencegah hal-hal yang bahkan belum terpikirkan. Mereka udah jauh lebih maju dari sekedar pengawasan. Coba kita intip Singapura. Negara kota ini ibarat lab super canggih, ribuan CCTV tersebar di seluruh penjuru kota. Tapi jangan bayangin kayak Big Brother yang ngawasin semua gerak-gerak. Teknologi di sana udah terintegrasi dengan kecerdasan buatan. AI ini bisa menganalisis pola-pola mencurigakan, misalnya ada orang yang mundar-mandir di satu tempat terlalu lama, atau ada barang yang ditinggal di tempat umum. Sistemnya bisa ngasih peringatan ke petugas keamanan sebelum ada kejadian yang nggak diinginkan. Jadi mereka bukan cuma nunggu kejadian, tapi berusaha mencegahnya. Bukan cuma itu, infrastruktur digital mereka juga mendukung. Aplikasi pelaporan kejahatan yang mudah diakses, sistem transportasi publik yang terintegrasi dan aman, sampai ke sensor-sensor cerdas yang bisa mendeteksi kebocoran gas atau potensi kebakaran lebih awal. Ini semua tuh membentuk semacam jaring pengaman digital yang super ketat. Lu mau coba-coba iseng bikin masalah? Jangan harap deh, karena ada ribuan mata dan telinga digital yang siap rekam dan melaporkan. Kalau diibaratkan warung kopi, Singapura itu kayak warung kopi yang punya alarm canggih. Begitu ada yang coba-coba nyenggol etalase atau mau ngambil recehan, alarm langsung bunyi dan security datang. Bukan cuma nunggu ownernya teriak-teriak. Tapi yang lebih keren lagi, teknologi ini juga dipakai buat ngurusin bencana alam. Tokyo misalnya, sering banget diguncang gempa, tapi mereka punya sistem peringatan dini gempa yang super cepat dan canggih, yang terhubung ke semua ponsel, TV, bahkan ke kereta api Shinkansen. Jadi, begitu ada sinyal gempa, semua orang langsung dikasih tahu dalam hitungan detik. Ini mengurangi kepanikan dan korban jiwa secara drastis. Teknologi di sini bukan cuma buat keamanan dari tindak kriminal, tapi juga keamanan dari alam.
Poin ketiga, solidaritas sosial dan budaya gak enakan yang bikin aman. Ini mungkin jadi poin yang paling mind-blowing dan jarang kita sadari. Ketenangan di kota-kota ini bukan cuma karena teknologi atau polisi yang galak, tapi juga karena mentalitas warganya sendiri. Ada rasa solidaritas sosial yang kuat dan budaya gak enakan yang bikin orang berpikir 1000 kali sebelum berbuat yang merugikan orang lain. Di Jepang ada budaya yang namanya meiwaku atau mengganggu orang lain. Orang Jepang sangat menjunjung tinggi untuk tidak menimbulkan meiwaku bagi orang lain. Ini bukan cuma soal gak buang sampah sembarangan atau gak berisik di tempat umum, ini sampai ke level yang lebih dalam. Gak mau bikin orang lain khawatir, gak mau bikin orang lain repot, apalagi sampai merugikan. Kalau lu ninggalin dompet atau handphone di tempat umum di Jepang, kemungkinan besar barang itu bakal kembali utuh, bahkan kadang sama uang di dalamnya. Ini bukan mitos, ini sering kejadian. Mereka ngerasa gak enak kalau ngambil barang yang bukan haknya, karena itu berarti udah bikin orang lain susah. Gak cuma Jepang, di negara-negara Nordik seperti Denmark atau Swedia, ada tingkat kepercayaan sosial yang sangat tinggi. Orang-orang percaya satu sama lain. Mereka punya keyakinan bahwa orang lain akan bertindak dengan baik dan jujur. Ini bikin masyarakat jadi lebih kohesif, saling membantu, dan otomatis mengurangi potensi konflik atau kejahatan. Coba bayangin, di warung kopi lagi, kalau semua pengunjung di warung itu punya kesadaran tinggi buat jaga kebersihan, gak ngambil punya orang lain, dan bahkan bantuin sesama pelanggan yang lagi kesusahan, pasti warung itu jadi tempat yang nyaman dan aman banget kan? Nah, kurang lebih begitu yang terjadi di kota-kota aman ini. Solidaritas dan rasa saling percaya itu jadi pondasi yang kuat banget. Pemerintahnya juga mendukung ini dengan program-program sosial yang merata, kesenjangan ekonomi yang tidak terlalu lebar, dan pendidikan yang berkualitas untuk semua. Ketika semua orang merasa punya kesempatan yang sama dan diperlakukan adil, potensi untuk berbuat kejahatan jadi jauh berkurang. Mereka ngerasa punya stake atau kepentingan dalam menjaga kebaikan bersama. Poin keempat, tata kelola kota yang visioner dan partisipasi aktif warga. Yang terakhir tapi nggak kalah penting adalah peran pemerintah kota yang punya visi jauh ke depan dan kemampuan buat ngelibatin warganya secara aktif. Mereka nggak cuma bikin aturan, tapi juga memastikan aturan itu bisa dijalankan dan bikin warganya ngerasa punya andil. Di Sydney, Australia misalnya, selain punya sistem hukum yang kuat, mereka juga sangat serius dalam tata kota dan pengembangan infrastruktur. Kota didesain untuk mudah diakses, punya banyak ruang terbuka hijau yang dijaga dengan baik, dan transportasi publik yang efisien. Hal ini menciptakan lingkungan yang nggak cuma aman, tapi juga sehat dan nyaman. Warga jadi lebih termotivasi buat menjaga kota mereka karena mereka ngerasa memiliki kota itu. Mereka juga punya berbagai program partisipasi warga, dari forum komunitas sampai ke aplikasi pelaporan masalah kota yang responsif. Ketika warga merasa didengar dan kontribusi mereka dihargai, mereka akan jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Singapura lagi-lagi jadi contoh yang bagus. Pemerintah mereka dikenal sangat efisien dan transparan, regulasi yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, dan komitmen anti korupsi yang kuat. Ini menciptakan sistem yang nggak pandang bulu. Siapapun yang melanggar akan ditindak tegas. Tapi di sisi lain, pemerintah juga menyediakan fasilitas dan kesempatan yang merata bagi warganya, dari pendidikan, kesehatan, sampai perumahan. Kalau sistemnya adil dan semua orang punya kesempatan, jarang ada yang mau ambil jalan pintas dengan berbuat kriminal. Ini kayak di warung kopi teri, kalau harganya transparan, porsinya pas, dan pelayanan yang bagus, orang nggak akan coba-coba nyuri atau protes kan? Jadi, ketenangan 5 kota paling aman di dunia itu bukan cuma soal angka kriminalitas yang rendah. Itu adalah hasil dari perpaduan yang kompleks antara lingkungan yang dijaga, teknologi cerdas yang proaktif, mentalitas warga yang saling menjaga, dan tata kelola kota yang visioner. Mereka berhasil membangun sebuah ekosistem di mana keamanan itu jadi bagian dari DNA kota, bukan cuma lapisan terluar yang gampang terkelupas. Intinya, keamanan itu bukan cuma absennya kejahatan, tapi juga adanya rasa percaya, keadilan, dan kenyamanan. Gimana menurut lo? Kira-kira kota di Indonesia bisa nggak ya meniru resep mereka? Atau malah ada rahasia lain yang belum kita ketahui? Coba deh kasih tahu pendapat lo di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga buat like video ini dan subscribe channel Jelajah Edukasi biar gak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.